Jadi mungkin kita bisa bahas Bitcoin dulu kali ya, karena banyak yang paling tanya tentang Bitcoin. Mungkin sekarang ini kita lihat tahun ini year to date berapa bro Bitcoin itu ya? Ya, kita ngomong Bitcoin ya year to date kalau sama harga sekarang ya. Ya. Ya negatif 12% lah ya. Kita ngomong 12% ya? Ya, dengan ya keadaan di market sekarang lah, kita lihat CoinGecko ini 1 year ya minus 12,5%. Ya. Dalam artian memang siklus yang berat. Karena kan sebenarnya kalau sesuai kalender siklus harusnya tahun ini yang eksplosif naiknya kan. Ya. Kalau kita ngomong 3 year cycle itu kan selalu 3 tahun hijau ya, 1 tahun merah, 3 tahun hijau. Nah, ini kita di tahun ketiganya yang mana harusnya harganya eksponensial naik, cuman kita malah dapat ya year to date minus 12,5%. Ya. Jadi banyak yang pengen institusi di sini dan ya inilah institusi udah di sini. Jadi ya rough year. Jadi kalau kita lihat mungkin Bitcoin sekarang minus 12% ya, berarti ya di 89.000. Ya. Kalau secara sentimen sendiri kan sekarang orang lagi berada di fear sampai ke arah-arah extreme fear. Ya. Nah menurut lo apakah ini bisa jadi kesempatan kalau orang yang nyicil gitu? Orang yang nyicil itu bagaimana sekarang? Apakah ini justru jadi tempat posisi yang ideal buat buy? Mungkin kita bisa lihat dari segi price actionnya sekarang. Kita mungkin lihat ya Fear and Greed Index ya dari Into the Cryptoverse ya. Sekarang kita value dari Fear and Greed-nya itu ada di angka 16 ya. Ini menunjukkan potensi extreme fear. Yang mana terakhir kali ya kita ada di level ini, yaitu adalah level tarif Trump di awal tahun 2025. Yang mana waktu itu kita lihat ya ada banyak food di market dan banyak orang yang turn bearish ya waktu itu. Dan sekarang kita di level yang sama. Plus kita juga sama di level Maret ya. Kita ngomong tahun lalu ya, Juli Agustus tahun lalu. Jadi sekarang marketnya extreme fear. Cuman balik lagi ya tergantung tujuan. Kalau kita mau ke market untuk short term atau untuk long term, ya kita ngomong secara long term Bitcoin memang setiap siklusnya itu ada chance drop lebih dari 50%. Itulah kenapa kita waktu Q4 kemarin ya bikin ya bearish outlook untuk teman-teman ini waspada ya. Karena kan kalau Bitcoin yang kita tarik dari topnya ya to bottomnya di weeknya itu udah drop 36%. Ya. Apakah ini mirip kayak sebenarnya ya bulan 3, bulan 4 tahun 2022 kan? Ketika waktu itu gue ingat sebelum yang gue masuk di bottom 16.000, itu dia sempat ada bikin dia naik sedikit lah. Ya. Waktu itu sempat di bull trap sedikit kalau kita ingat siklus yang lalu ya di 2022. Menurut lo apakah ada potensi seperti itu atau enggak nih? Karena kan banyak yang berasumsi bahwa cycle-nya akan berbeda. Yes. Cuman kan kalau kita lihat pas data dari yang 2 siklus sebelumnya itu biasanya demikian dan ada kemungkinan pullback ya. Dan sekarang kan ketika kemarin orang udah euforia lagi akan naik, sempat ketarik turun lagi ya. Dan kalau kita lihat institusi betul sedang masuk. Cuman retail partisipannya ini kayaknya lagi sangat-sangat ketakutan. Gimana menurut lo? Karena kalau kita ngomong ya past history itu nggak bisa kita jadikan ya, suatu prediktif ya. Terutama dengan potensial setiap kali Q4 seperti ini, Agustus seperti ini. Karena kita mending berfokus ya pada price actionnya. Kenapa? Karena kalau Bitcoin kita ngomong weekly chart itu udah drop ya di bawah 50 week ya moving average. Yang mana kalau di 2021 kita itu dikasih yang namanya retest ya. Yang mana waktu itu memang kita dikasih retest ya, drop di Januari ya. KISS ya 50 week moving average, habis itu masih di terminate ya minus 70%. Jadi sekarang pun ya kita memang Bitcoin ini dari semua aspek memang relatif sudah oversold. Cuman bukan berarti kalau dia bounce dari range ini adalah area untuk kita tancap gas lagi ya. Tapi ini area untuk kita lebih waspada. Kenapa? Karena time frame jangka panjang ya. Ini kita masih dalam sequence yang bearish secara price action. Nah itu ada narasi bahwa 4-year cycle ini kan jadi didorong oleh politik Amerika loh. Ya. Ada yang bilang bahwa ini nggak ada hubungannya sebenarnya sama halving, tapi lebih ke politik Amerika. Nah menurut lo apakah itu benar? Dan tanggapan lo apa terhadap itu? Karena memang kita dapat ya pro crypto presiden yaitu Trump. Cuman selama Trump ini masih dalam stance yang mana dia ini nggak create real demand ke crypto market, saya lihatnya ini hanya sekedar wacana aja. Kita ngomong ETF memang ngasih akses ya buat orang beli, tapi itu bukan create real demand ya. Dan ditambah lagi, kita kemarin kan juga dapat ya yang namanya budget neutral. Jadi mereka hanya mempertahankan Bitcoin yang dimiliki ya, tapi ini mereka nggak mau beli ya Bitcoin dengan budget mereka. Cuman yang paling menarik ya di sini, kalau kita lihat di risetnya ya Delphi Digital, di sini dijelaskan ya, yang bisa beri real demand ke crypto market dan juga Bitcoin itu adalah industri dana pensiun ya. Saat ini valuasinya 43 triliun USD dan 401k sekarang valuasinya 9T. Nah ini Menteri Ketenagakerjaan US ya, itu ada wacana di 2026 nanti itu akan memasukkan Bitcoin ke 401k. Nah di sini kita bisa melihat ya, kalau Bitcoin masuk ke 401k yaitu real demand ya, karena ada sistem yang namanya target date fund. Jadi di tanggal tertentu pun orang akan setelah ya paycheck mereka dipotong, itu akan secara otomatis dia beli Bitcoin. Dan chart yang menarik di sini kalau kita lihat itu adalah case ya, ketika Bitcoin masuk ke 401k itu akan memberikan real demand ya 79 billion setahun.
Ya ini kita ngomong real demand. Jadi sampai tahun 2032 mungkin yang ngebit Bitcoin itu bukan seller lagi ya, tapi dana pensiun. Nah, ini wacana yang. Ya. Dan kalau misal kita lihat secara ekonomi bahwa Amerika ini kan sekarang Elon Musk kemarin sempat gua lihat salah satu interviewnya beliau di mana beliau bilang hutangnya Amerika ini kan besar sekali, di mana jumlah pembayaran bunga hutangnya itu lebih besar dibanding budget militernya Amerika. Ya. Dan menurut dia ini adalah zona yang berbahaya dan banyak sekali. Even Jensen Huang dan lain-lain juga bilang hal yang sama. Ya. Ini ada orang-orang yang takut terhadap bubble di pasar saham Amerika. Nah, menurut lu ini apakah hanya ada dampaknya nanti pasar saham atau Bitcoin ini mengikuti siklus yang berbeda? Karena kan kalau kita lihat S&P kan naik kan tahun ini. Kita lihat Nasdaq juga naik tahun ini. Nah, apakah bakal refleksif nih ke Bitcoin? Karena kita lihat korelasinya makin lama makin rendah nih antara Bitcoin dan juga US stock market lah kita ngomongnya. Ya, jadi pertama mungkin kita lihat juga ini data yang menarik ya, di mana selama ini kita ini masih dalam keadaan ya quantitative tightening dan rally ya Bitcoin, yang mana kita lihat di siklus ini itu tidak ya didukung oleh injection liquidity yang tinggi. Ya. Nah, ini kalau kita lihat ya sekarang ya, ini gambar ya dari Fed, di mana kita dapat rally-nya Bitcoin ya dari 2023 awal sampai sekarang itu driven dari institusi ETF ya approval, yang mana orang banyak yang berharap ya adanya kenaikan. Cuman kita belum di keadaan ya QE ya quantitative easing. Cuman kita kan kemarin udah ya dapat quantitative easing ya untuk bulan Desember ya dan drop ya 25 BPS. Jadi ya harusnya ya kita ngomong itu juga jadi salah satu ya bahan bakar juga katalis positif yang harus kita perhatikan ya. Karena ini kalau kita lihat memang utang ini nambah terus ya. Ini kita lihat data ya global bond. Cuman faktanya bukan cuma US yang utang ya. Jerman, Jepang, ya Frank dan juga United Kingdom. Ini mereka udah jor-joran utang sebenarnya setelah Covid ya. Ini kan dari 2021 setelah Covid semua orang ini melakukan ya banyak sekali utang. Ini kan menunjukkan bahwa kita nggak bisa bohong ya kalau ekonomi kan masih belum baik-baik saja secara global. Setuju. Ya. Jadi hal yang harus diwaspadai. Nah, mungkin Bro bisa buka namanya Discord kita. Jadi di bagian yang di bagian gua Timothy Ronald di situ. Kemarin gue sempat share di macro outlooknya. Jadi kan biasa kita share dulu dan gue pengen bahas di sini sedikit sebenarnya terhadap rate cut yang terjadi kemarin. Jadi mungkin bisa dibuka Bro di Discordnya. Jadi ntar di show di layarnya juga ya. Jadi di situ gue bilang bahwa satu ya kan kemarin kita ada rate cut di 25 basis points ya. Dan US itu mulai beli treasury bill-nya sekitar 40 billion USD per bulan. Ya, dan yang ketiga adalah mereka itu sebenarnya lagi pengen longgarin keuangan tanpa bilang ini QE atau quantitative easing. Nah, arah makronya yang kita lihat adalah dengan membeli T-bills dan ditambah suku bunga lebih rendah, itu likuiditas seharusnya secara historikal naik, ya. Dan biaya pendanaan turun, tekanan kredit itu juga berkurang, gitu. Aset beresiko itu menurut gua tahun depan, ya, mungkin akhir-akhir tahun itu akan didukung, ya. Investor itu dipaksa untuk cari aset lebih panjang durasinya, dan kita udah bahas dari mungkin 2025 awal ya, di mana ketika Trump kan kita betting bahwa Trump menang, dan ketika Trump menang, gue punya narasi bahwa suku bunganya harus diturunin karena dia punya properti, jadi dia punya kepentingan lah untuk turunin suku bunga. Dan menurut gua pribadi ya, suku bunga itu akan turun di 2026 dan defisit fiskal itu bakal tetap besar ya. Karena kenapa? Mereka akan mau nggak mau ini longgarin likuiditas, which is biasanya men-trigger inflasi Bro ya. Yes, pasti. Dan aset-aset yang beresiko itu akan cenderung naik dan makanya orang bilang AI bubble sekarang. Karena orang larinya lagi di AI ini, lagi bukan di Bitcoin ataupun di kripto. Jadi kalau kalian tanya, dunia ini kan bergerak sebagai peta ya, di mana ada uang di situ. Uangnya ini lagi pindah-pindah nih. Ketika 2024, 2023 uang itu ke Bitcoin, sekarang uang itu ngejarnya Nvidia, ngejarnya Microsoft OpenAI, ngejarnya Meta, ngejarnya Google juga gitu. Apalagi Warren Buffett kemarin sempat beli ya. Dan ada satu narasi yang besar yaitu Powell akan digantikan di 2026, tepatnya sekitar Juli gitu. Nah, ini akan digantikan ya, kalau menurut kita adalah Kevin Hassett yang ganti. Ya. Dan itu juga dia lebih cenderung dovish dibanding Jerome Powell. Dan penggantinya kalau misalnya ini terjadi diganti Kevin Hassett menurut gua ya Bitcoin bisa mengalami apresiasi ya mungkin di akhir tahun September sampai mungkin Desember di 2026 ya. Nah, ini mungkin kita lihat lah ya global ya central bank liquidity memang udah downtrend ya semenjak Covid ya. Dalam artian emang nggak sebanyak itu sebenarnya duit yang ada di market. Makanya kalau kita ngomong kenapa waktu itu Covid itu gila ya. Covid itu rally-nya gila. Ini kita bisa lihat ya. Dari 2020 ke 2021 liquidity injection-nya itu parabolik ya. Kita ngomong dari range 24 ke 35 ya. Ini menunjukkan apa ya? 2020 ya di sini sampai 2021 itu easy money. Nah, waktu itu teman-teman beli low cap apapun ya di exchange luar ya, terus beli-beli itu semua parabolik loh. Ya. Saya nge-trade itu semua ya waktu itu. Itulah kenapa ya porto saya waktu itu growth-nya signifikan karena sebulan itu altcoin itu naiknya 20x. Terbang-terbangan semua. 40x ya. Zaman-zaman ya Telcoin ya, VRA, koin-koin ya kita ngomong pada zamannya karena liquidity-nya ini parabolik. Nah, sekarang ini kenapa cuman Bitcoin yang naik dan yang lain ya itu relatif turun ya. Karena dump stupid money-nya belum di sini ya. Kita ngomong sejak 2022 sampai sekarang ini cuma down only ya liquidity di central bank. Jadi don't expect too much sampai ya ini parabolik lagi. Jadi memang ada siklusnya ya. Ada siklus di mana akan ya ada sesuatu yang lebih oke ya. Terutama buat teman-teman yang masih tetap mau di sini kan karena animonya ini kan biasanya waktu
downtrend seperti ini orang malah malas belajar. Betul. Ya. Kan tadi ada yang sempat bilang juga bahwa kripto itu saat ini boring. Nah, memang gini. Market itu ketika misal dia dalam 1 tahun tuh malah turun 12%, itu kan betanya ya. Bitcoin adalah betanya dari kripto. Orang juga ekspektasinya juga kalau partisipan yang baru 1-2 tahun bosan bro biasanya. Ya setahun ini aja kemana orangnya? Kan? Betul. Jadi kayak awal-awal tahun masuk terus udah ngilang lagi. Udah menyerah. Jadi turis. Jadi turis. Ketika lu jadi turis di financial market, lu gak akan pernah bisa berhasil. Kenapa? Karena ketika lu hilang sekarang nih, terus 2026 akhir 2027 mulai shaping up lagi, lu kemana? Gak plus juga nggak ada yang jaminan di angka itu. Betul. Bisa aja kayak 2 bulan lagi rally, Betul. terus ketinggalan, terus bingung, terus karena pindah aset kelas 1 yang ke lain, terus habis itu dia selalu nangkap pucuknya. Betul. Setiap kali dia pindah. Ya. Karena kan market itu bergerak kan dari antara orang itu euforia dan orang takut. Sekarang ketika market extreme fear di kripto, mereka takut, mereka coba cari aset kelas lain. Lu beli aset kelas lainnya di pucuk gitu. Di saat semua orangnya udah untung, Ya. ntar kriptonya udah pucuk lagi, lu pindah kripto lagi. Jadi memang retail itu kebanyakan FOMO rugi. Karena FOMO dan jadinya rugi. Jadi dibutuhkan kesabaran yang luar biasa. Kenapa? Karena untuk ngehold kayak gua dari 2022 itu, 2022 akhir, itu gua baru bisa panen di kapan? 2024 kan? Yes, benar-benar. 2025 itu butuh waktu 2 tahun, teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya horizon, Bitcoin kan ada secara data. Kalau lu hold selama 4 tahun tuh nggak mungkin rugi. Itu ada datanya, gitu. Jadi kalau lu punya kesabaran untuk bermain 3-4 tahun ke depan, ikutin kita, belajar edukasi kita, menurut gue itu sangat bermanfaat. Nah, coba Discord-nya dibuka lagi bro tadi. Oke. Di mana di situ sebenarnya kan banyak teman-teman yang nanya gitu kan, keuntungan kalian untuk belajar di Akademi Kripto itu apa? Satu, ya itu kan kalian tahu ada ribuan modul ya di situ. Cuman menurut gue yang lebih gue pengen tekanin adalah yang lu dapat dari situ itu bukan cuma sekedar kayak modul dan lain-lain, tapi yang lu dapatkan adalah pemikiran kita. Nah, kalau teman-teman pengen tahu abis federal rate cut itu gimana, pemikiran gue itu apa? Dan menurut gue itu yang mahal sih bro. Dimana mereka ibaratnya kan Michael Burry pun sempat buka Substack kan di situ. Ya. Dimana itu orang bisa subscribe untuk dapetin pemikiran beliau. Dan menurut kita itu sih yang dari dulu kita bikin di Akademi Kripto gitu. Jadi kalau misalnya mungkin lu share channel-channel dari Kalimasada, dari on-chain research-nya di sana. Ya, ini- Coba mungkin ditampilin. Oke ya. Kayak misalkan di Bitcoin pun kita juga tunjukin ya dalam artian liquidity, kemudian Ya. fix ya. Di ACT altcoin ya kita kasih ya terus setiap hari on-chain data ya. Di smart money sebenarnya positioning ya selalu kita kasih. Plus ya sebenarnya ada juga ya Web3 Corner buat teman-teman yang mau ngulik ya. Yes. Karena ini kan ada yang mau TGE nih. Ini kan Lighter mau TGE. Ya. Plus Justin Sun hari ini udah deposit 50 juta USD ya, ke platformnya. Yang mana Coinbase itu dari dulu nggak mau nge-list Hyperliquid, tapi Lighter aja koinnya belum ada dia udah mau nge-list. Ya. Dalam artian mungkin bisa jadi salah satu hal yang harus teman-teman perhatikan juga. Ini Setuju. saya ngomongin ya ke teman-teman yang di dalam ya mungkin bahkan dari hari-hari sebelumnya ya. Terus juga di channel Kalimasada ya ini ada juga ya kemarin saya nge-share tentang ini altcoin yang udah saya bahas dari acara token ya. Ini altcoin Midnight ya. Ini yang punyanya Charles Hoskinson. Ya. Dalam artian ya kemarin kita nge-share ya potensi akumulasi dan ya sekarang udah naik 63% ya untuk Midnight ya. Kenapa ya? Karena ini privacy juga ya mirip dengan Zcash, cuman kalau kita ngomong ya dengan keadaan market yang ada sekarang ya susah cari anomali. Betul, karena kan di saat tesis utamanya kripto, kan kita lihat kripto ini banyak sebagai orang tuh nyari duit lah di sini dengan bikin token segala macam. Ya. Tesis awal adalah store of value ya yang dimiliki oleh Bitcoin. Cuman menurut gua ke depannya orang akan apresiasi ya tesis terhadap ini bro, apa namanya privacy. Dimana nextnya itu ketika blockchain kan jaringan ini sangat terbuka ya. Dan ketika nanti artificial intelligence atau kemampuan apa namanya negara untuk melihat contohnya Amerika, contohnya negara-negara luar yang besar-besar seperti Eropa, Amerika, mereka kan bisa mendeteksi nanti gitu. Bitcoinnya berapa. Kenapa menurut kita bahwa ini akan besar? Karena contohnya interactive broker aja udah pakai USDT bro sekarang. Benar. Kayak Robinhood mau masuk juga. deposit ke sini bisa USDT. Mereka mau juga Pesaing US stock yang ini. PayPal juga udah bikin sendiri ya kan, dia punya stablecoin. Jadi kripto ini adalah teknologi yang akhirnya udah diterima oleh masyarakat ya kan. Dipakai dan diakui ya. Jamie Dimon akhirnya mengakui, kita Larry Fink juga akhirnya dia bilang bahwa pandangan dia salah terhadap kripto. Kenapa? Karena tadi ada pertanyaan bro, itu coba dibahas misalnya sekuritas dihack. Kita nggak mau bahas sekuritas dihack atau apa. Nggak cuma sekuritas gitu, bank juga banyak yang dihack. Jadi kalau teman-teman tanya apa fungsinya kripto ini, ya security gitu yang pertama. Cuman ada yang bilang mungkin, oh gimana kalau kuantum nanti kripto hilang semua. Kalau kuantum terjadi ya semuanya hilang semua, bukan kripto. Karena gue pernah bahas bro waktu itu di podcast sama Pak Toto ya, beliau bilang dengan jelas nggak usah takut kuantum Timothy, karena kalau kuantum dibikin buat pencet Bitcoin, bank sentral udah hilang semua gitu. Jadi nggak perlu takut, itu dunia udah hancur gitu kalau itu terjadi. Dan Bitcoin itu yang terakhir gitu bisa di crack, karena itu kan butuh pakai short algorithm gitu buat. Ini kalau kita lihat ya data dari Delphi Digital, nggak cuma Bitcoin yang meledak ya, centralized exchange, DeFi protocol, layer 1 blockchain, hardware wallet ya bahkan multisig itu juga akan meledak ya. Jadi kita nggak ngomong bukan thread-nya di Bitcoin doang yang bisa kita ini. Karena ya ini tadi ya seperti yang diomong Bro Tim juga ya, ada yang namanya store algorithm. Karena kan sekarang kan keamanan cryptocurrency itu memang tentang ya seberapa sulit menebak ya private key-nya. Yang mana itu dengan store algorithm bisa dipecahkan yang dulu ya miliaran tahun, sekarang bisa hanya beberapa jam. Karena kan store algorithm tuh ini ya algoritma pemangkatan tanpa habis ya. Jadi dia bisa dalam hitungan jam. Plus banyak yang ngomong juga ya tentang seberapa bahaya ya dari quant. Karena banyak orang yang ngomong ya sekarang kalau misalkan Michael Saylor ini pegang 3%. Itu mereka udah nganggep oh Bitcoin itu sangat tersentral, padahal faktanya itu ada 3 elemen besar ya dari
Bitcoin ya, yaitu adalah miner, ya node runner, dan juga para developernya. Itu 3 yang megang Bitcoin lebih banyak dari seller. Ya. Cuman yang di luar seller terus yang kena ya. Mining pool kan juga di Cina yang lebih besar. Benar, lebih besar. Dan kalau kita ngomongin di tahun 2017 kan juga ada ini juga ya, block size war, Ya. di mana akhirnya pecah kan ya. Ada yang Bitcoin yang kita kenal sekarang, satu lagi Bitcoin Cash yang mana dia mau block size-nya itu lebih gede ya. 10 megabyte lebih ya. Menurut gue yang punya paling banyak Bitcoin itu bukan seller, tapi 2 orang yang mungkin dari Cina ya. Satu itu yang bikin Bitmain, sama satu lagi tuh yang bikin end pool-nya, yang mining pool-nya. Seller cuma difitnah terus. Iya, jadi kalau seller tuh biasa kena batunya karena mungkin dia paling Paling aktif, vokal, paling aktif di stealing the media. bags lah ya, paling. Betul. Cuma kan bahas seller mungkin dia kemarin keliling bro ya, dia keliling ke negara-negara yang punya sovereign wealth fund yang besar, yaitu Kuwait, Abu Dhabi. Nyales dia. Dia nyalas di Timur Tengah nih, sales Bitcoin gitu. Nah itu menurut lu tanggapan lu apa? Karena kan Abu Dhabi udah mulai nambah nih posisinya kalau kita lihat ya. Secara misalnya posisi di IBIT juga kalau kita lihat Abu Dhabi udah nambah nih. Dan yang fantastisnya ternyata Harvard juga ikutan loh. Harvard nggak di sales tapi dia beli 20% gitu. Ini mungkin tanggal 17 saya tanya dulu ya, karena saya tanggal 17 kan ke Arab ya. Iya. Nah ini Keliling-keliling dulu ya, kan dia. fotonya sale nih, ya, di Abu Dhabi dia. Iya, makanya seller ini Makanya- kayaknya aktif banget gitu. Foto di depan masjid ya. Karena ini emang kayaknya kepepet lah ya, kayaknya. Udah di tahap dia, karena sekarang cost basisnya dia kan di 74.000 itu sebelum dia yang beli Berapa 2 ya? minggu yang lalu. MNAV 800 udah juta. berapa sekarang? Entry-nya average price-nya dia 74, tapi setelah dia borong 800 juta kan jadi 80-an ribu ya harusnya. Sekarang ya. Ya, jadi itu pun juga support yang besar ya teman-teman. Jadi seller ini udah sedikit lagi diambangin lah ya. Kalau menurut tapi tanggapan lo apa terhadap kita misalnya di sini ya. Jadi di mana banyak sekali fund-fund besar bro yang nambah posisinya malah di IBIT di 89.000 ini. Kalau kita tuh Emirates Abu Dhabi fund tuh posisinya dia nambah terus. Cuma yang Barusan paling menarik, ini berarti setelah seller ke sana nih ya. iya, seller kesana kayaknya mereka ada nambah-nambah dan kayak fund-fund besar itu Hong Kong juga udah mulai masuk nih. Iya. Hong Kong dan Goldman Sachs juga masuk terus tapi mereka lewat ETF-nya BlackRock ya. Ya. Menurut lo apakah nanti negara-negara yang kecil yang lainnya kan biasanya kan negara-negara kecil tuh lebih telat ya bro ya? FOMO nanti ya. Biasanya negara-negara kecil FOMO nggak menurut lo? Apakah Bitcoin ini bakal jadi adopsi global yang memang diterima sama semua orang? Karena kalau kita ngomong sekarang memang kenapa gold ya itu terus naik ya, karena gold itu central bank itu terus melakukan pembelian yang signifikan. Ya. Secara moneter gold memang lebih menang daripada Bitcoin. Kecuali nanti ya ada big country ya yang mana Bitcoin ini dimasukkan ya ke dalam salah satu ya aset central bank mereka, baru itu akan mengalami kenaikan yang signifikan. So far kalau belum itu ada ya kita expect choppy dan nggak kemana-mana ya. Ini karena kalau kita lihat kenapa gold itu terus naik, karena central bank ya itu terus membeli gold ya di 2026 ini justru yang paling tinggi ya dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Ya, ini di 2025 ini. Ya, ini paling tinggi dari tahun sebelumnya dan di forecastkan ya. Gold ini di tahun 2025 ini dibeli 634 ton. Tahun depan ini dia akan dibeli 840 ton. Jadi memang kita kan ngomong ya, potensi beli gold ya di area sekitar 2000-3000 dulu. Nah, sekarang masih potensi lanjut rally sampai tahun depan. Atau menurut lu ini ada hubungannya juga dengan pelemahan USD? Kalau kita kan USD Ya. ini mengalami pelemahan sebenarnya ya. Yes. Jadi USD itu orang banyak udah mulai takut bro. Jadi banyak yang udah cari alternatif currency lain. Kalau kita lihat, Ya. dan orang udah nggak sepercaya itu lagi sama US Treasury sepertinya ya. Dan Yes. itu mengakibatkan apa yang kita lihat di 2025 ini ya buying spree-nya dari gold gitu. Yes. Jadi gold itu juga jadi aset yang menarik ya teman-teman untuk dipegang. Nah di market yang seperti ini, apakah lebih penting bro kesabaran ya atau kepintaran? Kesabaran sih, karena saya lihat banyak sekali waktu kita ngomong ya di bear condition itu orang-orang yang secara IQ pinter banget, cuman karena mereka nggak sabar untuk do nothing di market, itu akhirnya kebakaran. Kalau kita lihat Wells di berbagai prop desk ya, minggu kemarin tuh kan saling bakar-bakaran ya, ngeluang ETH 500 juta, terus kayak abis itu turn short beberapa ini. Jadi banyak orang yang lebih pinter, duitnya lebih banyak, mereka justru kebakar waktu saat-saat sulit seperti ini karena mereka merasa mereka harus punya exposure terus-menerus di market. Jadi kalau saya mending pilih dulu ya punya kesabaran ya, karena dengan sabar pun orang kan juga tambah pinter ya, karena kan pasti ya waktu yang mendewasakan.